Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fadil Nurjaman dengan NIM 202101012289. Saat ini saya menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Esa Unggul dengan jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendidikan Pancasila dalam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa hal ini saya angkat? Karena pendidikan adalah hal yang penting. Bahkan pendidikan adalah hal yang tidak lepas dari kita hingga akhir hayat. Sejak kita terlahir, kita sudah diajarkan berbagai macam hal, dan itu juga pendidikan. Tidak terkecuali Pancasila, karena Pancasila adalah nilai-nilai luhur, sehingga sebetulnya sejak kita memasuki dunia sekolah atau dunia pendidikan formal, kita sudah diajarkan apa itu Pancasila, karena orang tua kita sudah memiliki nilai-nilai luhur tersebut. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia dideklarasikan. Siapa yang merumuskan Pancasila? Yang merumuskan Pancasila ialah Insinyur Soekarno. Pada saat itu sidang PPKI, dan terbentuklah Pancasila. Pancasila menjadi cara pandang, filosofi, way of life bangsa Indonesia yang diharapkan dapat mempersatukan keragaman dan perbedaan tradisi dan tata cara budaya lokal ke dalam suatu ideologi yang diakui dan diterima oleh masyarakat. Tanpa dasar negara, maka kita akan tidak memiliki identitas diri. Maka kita akan terombang-ambing, maka kita tidak memiliki tujuan kemana bangsa ini akan berjalan, atau kemana bangsa ini akan berlabuh pada akhirnya. Banyak sekali hambatan yang kita temukan dalam memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Begitu pula dalam mendidik, dalam pendidikan Pancasila itu juga kita menemukan banyak hambatan, seperti perkembangan zaman, dan juga mungkin elemen-elemen yang seringkali kita lupakan sebetulnya tidak hanya para pengajar di sekolah, tetapi juga lingkungan sekitar kita yang sehari-hari berada di sekitar kita. Mari kita bahas dari hal pertama. Hambatannya ialah seringkali kita lupa bahwa pendidikan bukan suatu hal yang kita dapatkan hanya dari sekolah, akan tetapi juga dari lingkungan sekitar kita, rumah, warga sekitar, dan banyak hal. Akan tetapi sebagai siswa seringkali kita hanya diberikan teori, penjelasan, atau hal-hal yang hanya diucapkan oleh kata-kata tanpa ada contoh atau perbuatan yang dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri dan kita lakukan juga. Seringkali banyak baliho-baliho tersebar untuk memperkuat Pancasila, Pancasila dasar negara, dan lainnya. Akan tetapi mereka yang membuat baliho-baliho tersebut juga tidak melakukannya, juga tidak mencontohkannya bagaimana Pancasila itu seharusnya terrealisasi dalam kehidupan sehari-hari. Membangun kebiasaan memang tidak mudah. Sebagai manusia tentunya akan selalu ada dorongan melakukan hal yang tidak baik. Jika dorongan tersebut dibiarkan, maka akan menjadi kebiasaan yang nantinya akan sulit diubah. Dalam hal ini dibutuhkan kesadaran untuk mencegah diri melakukan hal-hal tersebut dan mengarahkan kegiatannya ke hal yang positif. Selain diri kita sendiri, disitulah peran lingkungan sekitar dan pengajar, bahwa mereka seharusnya mengingatkan kita agar tidak melakukan hal tersebut, dan juga mencontohkan bagaimana seharusnya kita bersikap dan berperilaku dalam berbangsa dan bernegara. Sekolah tidak mengajarkan siswanya untuk berbuat hal yang membahayakan serta merugikan orang lain. Namun pada kenyataannya masih banyak yang melakukan aksi tawuran, pengeroyokan, pencurian, dan lain sebagainya. Dari sana dapat kita simpulkan bahwasannya pendidikan di Indonesia hanya memfokuskan diri pada penjelasan serta penekanan teori yang mengembangkan pengetahuan tanpa memperhatikan kondisi moral
serta sikap siswa yang nantinya akan terus tumbuh dan berkembang, seperti yang saya sebutkan tadi. Hal ini akhirnya menyinggung pada pembahasan apakah pengajar, orang tua, atau pejabat negara sudah memiliki moral yang dapat memperkuat keberadaan Pancasila sebagai dasar negara, atau mereka hanya memaksa para generasi muda dengan perkataan serta baliho-baliho pinggir jalan untuk cinta Pancasila. Selain elemen-elemen tersebut, ada juga perkembangan zaman. Informasi yang masuk juga kadangkala membawa pemahaman yang menyimpang sehingga timbul radikalisme yang sebelumnya telah disebutkan. Tentunya ini akan menjadi hal yang berbahaya jika tidak dapat segera diatasi. Karena datangnya pemahaman-pemahaman tersebut dapat merubah kebiasaan kita dan mungkin akan timbul pemikiran bahwa sepertinya Pancasila sudah saatnya digantikan oleh pemahaman lain atau ideologi lain. Seperti liberalisme yang saat ini berkembang, karena pada saat ini dapat kita lihat bahwa generasi muda ingin kebebasan yang sebebas-bebasnya tanpa adanya tanggung jawab. Begitu. Jadi sejatinya ini adalah akar permasalahan yang seharusnya kita benahi. Pancasila merupakan ideologi terbuka, akan tetapi di dalam perjalanannya, kita juga mesti bertanggung jawab dan menekan atau merubah hal-hal yang menyimpang menjadi sejalan dengan tujuan Pancasila. Meski perkembangan ini tidak sepenuhnya membawa dampak negatif, akan tetapi jika tidak adanya tameng diri serta pengetahuan mengenai hal tersebut, kita akan dengan mudahnya terbawa arus perubahan dan tanpa sadar menghilangkan Pancasila sebagai dasar negara. Lalu bagaimana jika pendidikan Pancasila itu tidak ada? Tanpa kehilangan pendidikan Pancasila saja, tampaknya bangsa ini sudah terseok-seok untuk mempertahankan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Untuk itu, keberadaan pendidikan Pancasila tidak dapat diganggu-gugat atau bahkan dihilangkan karena hal ini tentu akan berdampak besar pada perubahan moral bangsa Indonesia. Karakter merupakan hal yang bukan sudah kita bawa sejak lahir, akan tetapi karakter merupakan hal yang terbentuk mulai dari dulu hingga nanti. Namun karakter terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita. Karakter adalah hal yang terbentuk akibat kebiasaan-kebiasaan. Lalu bagaimana jika kebiasaan yang sudah ada, yang berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia berubah karena masuknya pemahaman-pemahaman baru yang menyimpang? Seperti yang saya katakan bahwa pemahaman-pemahaman tersebut dapat menjadi pola pikir baru atau pemikiran baru yang menimbulkan penolakan terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Penolakan ini dapat berujung pada kegiatan radikalisme yang dapat mengancam kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Radikalisme ini tidak dapat diselesaikan dengan cara yang sama seperti menyelesaikan kasus pembunuhan dan pencurian. Radikalisme merupakan hasil pola pikir manusia yang terbentuk karena salahnya pemahaman manusia itu sendiri. Itu yang menyebabkan radikalisme tidak dapat diatasi dengan cara yang sama. Kita bisa menghukum seorang pembunuh dengan cara memenjarakannya dengan harapan akan jera. Apakah kita bisa hanya dengan memenjarakan seorang perilaku radikalisme dengan harapan hasil pikiran akan berubah? Tentu tidak. Oleh karena itu, kita butuh adanya acuan atau pengarahan bahwa Pancasila itu adalah dasar negara yang tidak diubah, yang sebetulnya Pancasila merupakan hal yang mendasari kita berperilaku, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan Pancasila memiliki visi, yaitu terwujudnya kepribadian peserta akademik yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila. Lalu misinya ialah, yang pertama, potensi akademik peserta didik yang terus dikembangkan, mendidik peserta akademik untuk hidup di dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara, mendirikan nilai-nilai Pancasila sebagai budaya, terus berusaha mengembangkan pendidikan Pancasila. Lalu pendidikan Pancasila berperan dalam mempersiapkan mahasiswa agar beriman serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia serta berbudi pekerti luhur, dapat memilih jalan hidup sesuai hati nurani dengan penuh tanggung jawab,
bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, dan yang terakhir berpartisipasi dalam pendidikan agar terwujud kehidupan cerdas. Lalu terdapat kesimpulan terakhir adalah Pancasila sebagai dasar negara keberadaannya tidaklah selalu baik-baik saja. Pancasila selalu ada halang rintang yang dapat mengganggu keberadaannya. Selain mengganggu keberadaan Pancasila, halang rintang tersebut juga dapat menjadi ancaman bagi Indonesia. Terlebih pada era modern ini, ilmu teknologi dan komunikasi berkembang dengan pesat, memudahkan berbagai informasi diakses oleh siapapun dan dari siapapun. Hal ini berdampak pada masuknya ideologi-ideologi negara lain ke Indonesia yang bersimpangan dengan Pancasila. Hal tersebut diperparah dengan keadaan moral bangsa Indonesia yang kian terkikis dikarenakan berbagai penyebab. Kejadian-kejadian tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun kita sebagai warga negara, karena dari kejadian-kejadian di atas akan berdampak pada keberlangsungan hidup di tanah air tercinta Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan Pancasila hadir sebagai tameng pertama dalam menghadapi berbagai ancaman yang ada, serta memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan Pancasila yang diajarkan di berbagai tingkat pendidikan di Indonesia diharapkan dapat bergerak aktif dalam mencegah terjadinya penyimpangan moral warga negara Indonesia dengan cara penuntunan serta pemberian petunjuk-petunjuk bagaimana cara agar kita menjadi warga negara yang Pancasilais yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pendidikan Pancasila dalam prosesnya tidak hanya memerlukan pemberian teori-teori saja, akan tetapi juga diperlukan sosok yang dapat memberikan contoh bagaimana pengimplementasian nilai-nilai Pancasila. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.